wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ankabut ayat 45. Yang saya hormati pengurus masjid Jami'atuz Zahidin, tokoh-tokoh masyarakat, bapak ibu, hamba-hamba Allah sidang solat zuhur. Semoga yang hadir ini insya-Allah senantiasa hidupnya dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, hari ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban, hari keempat. InsyaAllah sebentar lagi akan datang Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Rahmah. Berselawat kita kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 Allah menyebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada kata-kata fahsya, ada kata munkar. Solat mampu mencegah dua perbuatan itu. Maka kajian kita siang ini adalah apa makna fahsya dan munkar. Kita selama ini tahu fahsya wal munkar itu seperti sama, perbuatan tak baik, perbuatan yang dalam artian dilarang oleh Allah. Secara umum iya. Tapi apa sebenarnya makna fahsya dan apa perbedaan dengan munkar? Dalam tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang disebut dengan fahsya adalah perbuatan dosa yang tersembunyi. Itu fahsya. Kalau mungkar, perbuatan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Apa contoh fahsya? Syirik. Perbuatan syirik, diam-diam datang ke dukun supaya rezekinya lancar. Pakai ini supaya jabatan naik, supaya laris. Ini banyak orang pakai ini. Bapak Ibu tahu tidak? Itu ancamannya luar biasa. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ketika kita jatuh berbuat syirik, maka dosanya tak diampunkan Allah. La yaghfiru, Allah tak ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi, Allah tak ampunkan perbuatan syirik. Mati dalam keadaan syirik, maka dia kekal di neraka. Khalidina fiha, kekal. Walaupun ahli solat, ahli ibadah, bangun masjid, sedekah rajin, tetap kekal di neraka. Karena perbuatan syirik tak ada ampunan. Maka sebelum mati cepat bertobat. Siapa yang masih memakai-makai, masih mengamalkan perbuatan syirik, harus kita yakin hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat kita minta tolong. Jangan minta pada yang lain. Apalagi perbuatan yang tersembunyi, korupsi. Korupsi itu diam-diam. Perbuatan zina, narkoba, itu perbuatan diam-diam. Malu dia berbuat. Itu maksudnya. Dia malu berbuat kalau orang tahu. Di makna fahsya itu perbuatan dosa yang dia malu melakukannya. Kalau nampak sama orang, dia punya rasa malu. Itu namanya fahsya yang tersembunyi. Kalau mungkar adalah dosa yang dipertontonkan, dosa yang nampak, dosa yang secara terang-terangan. Ada juga perbuatan yang fahsya dipertontonkan, ada pesta narkoba di depan orang ramai, ada juga pesta seks. Dia sudah masuk dia dua. Dia berbuat fahsya, juga berbuat mungkar.
Perbuatan mungkar contoh yang lain adalah merampok, membunuh, begal. Nah, kedua perbuatan ini mampu dicegah dengan solat. Maka solat itulah kuncinya. Ajarkan anak-anak kita solat supaya jadi orang baik. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibadah ni yang diperintahkan Allah itu sebenarnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tak butuh solat kita. Allah tak butuh penghormatan dari manusia. Allah tak jadi tinggi kerana dihormati. Allah juga tidak rendah kerana kita hina. Allah dia besar dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsi. Semua ibadat untuk kita. Puasa besok untuk siapa? Untuk kita, supaya kita jadi orang baik. Zakat disuruh keluarkan harta kita supaya kita jadi orang baik. Haji, balik Mekah, pulang dari Mekah supaya kita jadi orang baik. Solat, selesai solat jadi orang baik, tercegah perbuatan keji dan mungkar. Maka mungkar itu perbuatan yang dipertontonkan kejahatannya. Sebab itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man ro'a minkum mungkaran. Bukan man ro'a minkum fahsya, tapi mungkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran, berarti dilihat, man ro'a, terlihat, terpandang, diperlihatkan mungkaran, kemungkaran, falyughayyiru biyadih, maka cegah, maka hentikan, maka larang, biyadi, dengan tangan. Apa makna tangan? Makna tangan adalah power, kekuatan. Siapa yang punya kekuatan di negeri ini? Pemerintah, aparat, orang-orang yang punya senjata. Mereka-mereka inilah orang yang paling pertama mencegah kemungkaran. Kemarin saya ceramah di Polda, saya sampaikan semua polisi-polisi, orang yang pertama mencegah kemungkaran adalah aparat. Karena dia punya kekuatan. Kalau ustaz, dia berkuar-kuar aja, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa, itu aja, orang dengar aja. Tidak efektif. Tidak seefektif orang yang punya kekuasaan, orang yang punya power. Tapi kalau pemerintah ngomong, semua berjalan. Makanya kenapa negeri kita ni tak habis-habis kemungkaran, tak habis-habis maksiat? Karena pembacking maksiat itu yang punya power, yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Saya sampaikan Pak, depan polisi saya sampaikan. Karena ini harus saya sampaikan, tidak boleh saya sembunyikan. Kenapa maksiat masih banyak terjadi di negeri kita? Karena yang punya power membacking. Itu masalahnya. Satu sisi yang punya power mau mencegah, mau menghantam, menghancurkan maksiat. Ternyata maksiat itu di backing oleh orang yang punya power juga. Inilah maksiat yang susah untuk dicegah. Tidak ada jalan yang lain yang terbaik kecuali masing-masing kita pertahankan solat. Inilah yang paling baik dicegah oleh Allah, perintahkan kepada kita. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena solat itu mencegah perbuatan diri kita masing-masing. Kalau masing-masing kita ini Bapak Ibu mampu solat dengan baik, maka dengan sendirinya maksiat itu akan hilang, korupsi akan hilang. Ada orang solat Pak Ustaz tapi masih korupsi. Ada orang solat Pak Ustaz masih menipu. Ada orang solat masih berbuat maksiat. Bukan solatnya yang salah, bukan Allah yang bohong dengan janjinya. Kita yang belum benar dalam ibadah solat. Sama seperti orang Bapak Ibu, makan banyak tapi tak kenyang. Kenapa? Dua pertanyaan. Pertama, apa yang dimakan? Yang kedua, bagaimana dia makan? Kalau makan banyak tapi kerupuk semua, ya tak kenyang-kenyang. Sama saja seperti solat. Solat banyak tapi seperti kerupuk, ringan saja, tak ada makna dan sebagainya, tak mengenyangkan. Dia tak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Fa illam yastati', kalau tak ada yang punya power, tidak ada punya kekuasaan, tidak berbuat seperti itu, dibiarkan. Fa illam yastati' fa bil lisan. Turunlah para mubalik, ulama-ulama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang terpandang di tengah masyarakat, sama-sama bekerja sama mencegah.
Tidak ada ustaz mau ngomong, ustaz takut sekarang. Ustaz sekarang dah takut, ketakutan. Dia hantam-hantam. Ustaz kalau macam-macam ceramah nanti dipanggil. Takut ceramah. Yang menyinggung-nyinggung persoalan itu. Diam semua ustaz. Takut ustaz sekarang dipanggil nanti. Masuk penjara. Baik. Ada jalan ketiga. Fa illam yastati'. Tak juga mampu. Fa biqalbi. Hati kita benci. Inilah rakyat biasa, umat, orang-orang biasa. Dia benci dan maksiat. Mau mencegah kekuatan tak punya. Mau bicara tak pandai ngomong. Fazalika adhaful iman. Orang yang nampak maksiat dibiarkan saja, itulah iman yang paling lemah. Walaupun dia rajin solat, rajin ibadah, tapi imannya lemah. Imannya lemah. Nabi yang mengatakan fazalika adhaful iman. Iman itu lemah. Kenapa maksiat, kemungkaran, fahsya wal munkar itu dicegah Bapak Ibu? Karena ini akan mendatangkan fa'aghaznahum bima kanu yaksibun. Datang balak tu datang, musibah tu datang. Kita ini Bapak Ibu sama seperti penumpang kapal. Yang hidup di dunia sekarang ini sama seperti penumpang kapal. Kalau satu saja penumpang kapal membolongi dinding kapal, dibolongi pakai bor, apa akibatnya? Masuk air. Kalau air masuk, karam. Kalau kapal karam, siapa yang rugi? Semua penumpang. Yang tak tahu menau kena, yang sedang berzikir kena, yang sedang solat kena, yang sedang bertaubat kena, anak bayi kena. Satu orang yang berbuat salah, satu orang yang membolongi kapal, satu penumpang kapal itu karam. Maka jangan marah kalau ada ustaz yang keras menyampaikan cegah kemungkaran. Ustaz tu mau menyelamatkan negeri ni. Ulama tu mau menyelamatkan negeri ni. Tapi ada orang punya kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan lain, kepentingan bisnis. Dia tahu kepentingan dia saja. Dan ada yang bilang, terserah kami lah Pak Ustaz. Ini kan rumah saya. Saya menarkobakan di rumah saya. Saya berzinakan di rumah saya. Hotel saya yang bayar. Ngapa pula kamu yang ribut-ribut? Ini orang yang tak faham. Balak tu datang. Musibah tu datang. Kita yang kena sama-sama. Maka solat sebenarnya Bapak Ibu menyelamatkan dunia ini. Karena mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu